Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Erlin dengan NIM 219140339, kelas 6B, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas FK, Universitas Muhammadiyah Kendari. Di sini saya bertugas untuk memenuhi mata kuliah penelitian tindakan kelas dengan mempresentasikan hasil dari proposal saya yang berjudul Upaya meningkatkan minat belajar anak melalui media gambar. Pertama, bab 1A, latar belakang. Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu program pemerintah yang dilaksanakan dengan berbagai macam upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan tersebut. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, khususnya perbaikan kurikulum, pelatihan guru, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, yakni sarana bermain bagi anak TK As-Sulaimaniyah. Salah satu tujuan pentingnya pendidikan TK As-Sulaimaniyah yakni dapat membantu anak didik dalam mengembangkan minat. Minat merupakan bagian dari aspek-aspek psikologis atau kejiwaan seseorang. Minat sebagai bagian dari aspek psikologis seseorang yang menampakkan diri pada bermacam-macam gejala seperti perasaan senang, kecenderungan, hati atau ketertarikan, keinginan, kesukaan, gairah, perhatian, kesadaran seseorang akan pentingnya sesuatu, rasa ingin tahu tentang sesuatu, dan partisipasi. Untuk menumbuhkan minat belajar anak, penelitian akan menerapkan suatu tindakan dalam bentuk penggunaan media gambar yang dirancang sedemikian rupa agar menarik bagi anak yang disesuaikan dengan kebutuhan pokok bahasan yang akan diajarkan pada anak. Penggunaan media gambar dalam proses belajar mengajar mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran baik secara individu ataupun secara kelompok. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: 1. Bagaimana upaya guru dalam meningkatkan minat belajar anak. Kedua, bagaimana upaya guru dalam menerapkan penggunaan media gambar dalam proses pembelajaran. Sedangkan bagian C, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya guru dalam meningkatkan minat belajar anak. Kedua, untuk memahami upaya guru dalam menerapkan penggunaan media gambar. D. Manfaat penelitian. Manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan dan pemahaman peneliti mengenai hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan bagi siswa membantu anak dalam meningkatkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan anak-anak, dapat meningkatkan kemampuannya mengetahui mana yang benar dan salah, mengembangkan kepribadian, dan mengambil keputusan. 3. Itu bagian guru. Bagi guru dapat memberikan bimbingan untuk mengembangkan kreativitas dan membangkitkan motivasi belajar serta dorongan untuk maju kepada anak. Sedangkan bagian E, definisi operasional. 1. Minat merupakan suatu keadaan di mana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikannya lebih lanjut. Minat timbul karena adanya perhatian yang mendalam terhadap suatu objek, di mana perhatian tersebut menimbulkan keinginan untuk mengetahui, mempelajari, serta membuktikan lebih lanjut.
Kedua, minat belajar. Minat belajar adalah salah satu bentuk keaktifan seseorang yang mendorong untuk melakukan serangkaian kegiatan jiwa dan raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pemahaman individu dalam interaksi dalam lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor. 3. Media gambar. Media gambar adalah media yang paling umum dipakai. Hal ini dikarenakan siswa lebih menyukai gambar daripada tulisan apabila jika gambarnya dibuat dan disajikan sesuai dengan persyaratan gambar yang baik. Sudah tentu akan menambahkan semangat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Media gambar adalah segala sesuatu yang diwujudkan secara visual ke dalam bentuk dua dimensi sebagai curahan ataupun pikiran yang bentuknya bermacam-macam seperti lukisan, potret, slide, film, strip, cube, proyektor. Media gambar adalah media yang paling umum dipakai yang merupakan bahasan umum yang dapat dimengerti dan dinikmati di mana-mana. Media gambar merupakan peniruan dari benda-benda dan pemandangan dalam hal bentuk, rupa, serta ukurannya relatif terhadap lingkungannya. F. Hipotesis tindakan. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran adalah penggunaan metode pengajaran yang tetap dan sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Berdasarkan kerangka teoritik di atas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Jika pembelajaran adalah upaya meningkatkan minat belajar anak melalui media gambar, maka hasil belajar anak akan meningkat. Bab 2 bagian pustaka. 1 atau A. Pengertian minat. Flameto 2007 menyatakan bahwa minat adalah rasa suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat pada hakikatnya adalah penerimaan hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar dirinya. Semakin kuat atau semakin dekat hubungan tersebut, maka semakin besar minatnya. Minat dapat timbul karena daya tarik dari luar dan juga datang dari hati sanubari. Minat yang besar terhadap sesuatu merupakan modal yang besar, artinya untuk mencapai atau memperoleh benda atau tujuan yang diminati itu. 1. Fungsi minat. Minat berfungsi sebagai pendorong keinginan seseorang, penguat hasrat, dan sebagai penggerak dalam berbuat yang berasal dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu dengan tujuan dan arah tingkah laku sehari-hari. Hal ini disesuaikan dengan dijelaskan oleh Sudirman, mengatakan bahwa fungsi minat adalah sebagai berikut: mendorong manusia untuk berbuat, yaitu sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Kedua, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. 2. Indikator minat. Indikator minat belajar menurut Safari 2011 ada beberapa indikator minat belajar, yaitu sebagai berikut. 1. Perasaan senang seorang siswa yang memiliki perasaan senang atau suka terhadap pelajaran membaca misalnya, maka ia harus terus mempelajari ilmu yang berhubungan dengan membaca. Ketertarikan siswa berhubungan dengan daya gerak yang mendorong siswa untuk cenderung merasa tertarik pada orang, benda, kegiatan, atau bisa berupa pengalaman efektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. Keterlibatan siswa, ketertarikan seseorang akan sesuatu objek yang mengakibatkan orang tersebut senang dan tertarik untuk melakukan atau mengerjakan kegiatan dari objek tersebut. Secara umum, pengertian minat ini merupakan perhatian yang mengandung unsur-unsur perasaan. Minat ini merupakan dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu. Contohnya, seperti minat terhadap pelajaran, olahraga, atau juga hobi. Minat memiliki sifat pribadi atau individual.
Faktor yang mempengaruhi munculnya minat seseorang tergantung pada kebutuhan fisik, sosial, emosi, dan juga pengalaman. Minat diawali oleh perasaan senang dan juga sikap positif. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya minat di bawah ini merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi lahirnya minat dari dalam diri seseorang, diantaranya sebagai berikut. 1. Faktor dorongan. Faktor dorongan ini merupakan faktor yang paling dekat dengan diri kita, yang mana pada faktor tersebut memang muncul atau hadir dari dalam diri kita sendiri. Kedua, faktor motif sosial. Faktor motif sosial ini juga menjadi faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi minat. Faktor tersebut merupakan faktor untuk melakukan suatu aktivitas supaya dapat diterima serta juga diakui oleh lingkungannya. Sedangkan 3. Faktor emosional. Faktor emosional ini sangat berhubungan erat sekali dengan emosi, karena faktor ini termasuk yang kompleks dan dengan menyertai seseorang yang berhubungan dengan objek dan juga minatnya. Kesuksesan seseorang tersebut berada pada aktivitas karena aktivitasnya tersebutlah yang menimbulkan perasaan suka ataupun puas. Sedangkan apabila kegagalan yang menghampiri, maka akan mengurangi minat seseorang terhadap kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan. Bagian B, konsep belajar. Pengertian konsep belajar. Belajar adalah dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perbuatan perilaku baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Surya 1997, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Adanya suatu proses interaksi yang dilakukan seseorang di suatu lingkungan akan menghasilkan pengalaman dan perubahan perilaku yang baru secara menyeluruh. Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. Hamalik 2003 menyatakan bahwa dilakukan oleh seseorang dengan lingkungannya merupakan suatu proses perubahan tingkah laku seseorang tersebut. Tujuan belajar. Tujuan belajar merupakan komponen yang sangat penting dalam belajar karena tujuan menjadi pedoman bagi seluruh aktivitas belajar. Kegunaan tujuan belajar menurut Sutadi antara lain: 1. Merupakan pedoman bagi guru untuk bahan pelajaran dan metode mengajar serta memilih aktivitas yang efektif dan efisien, dipakai sebagai kriteria internal bagi siswa untuk menilai keberhasilannya dalam belajar. Dengan adanya tujuan belajar, siswa mengetahui arah belajarnya, memadu guru, menciptakan kondisi belajar yang menunjang pencapaian tujuan belajar. 3. Membantu guru menyusun alat evaluasi yang dipergunakan untuk mengetahui apakah proses belajar dan pembelajaran telah berhasil atau gagal. Teori-teori belajar. Teori belajar menjadi landasan bagi para guru untuk memahami cara belajar siswa. Ada beberapa teori belajar dalam dunia pendidikan, diantaranya 1. Teori belajar behaviorisme. Menurut teori belajar behaviorisme, bahwa belajar merupakan perubahan dalam bentuk perilaku siswa yang dapat diamati, di mana kebiasaan perilaku tersebut karena pengaruh sesuatu atau karena pengaruh peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar. 2. Teori belajar psikologi kognitif. Teori belajar psikologi kognitif memusatkan perhatiannya bagaimana untuk dapat mengembangkan fungsi kognitif siswa
agar mereka dapat belajar dengan maksimal. Faktor kognitif dan teori belajar ini merupakan faktor yang utama yang harus dikembangkan oleh para guru dalam membelajarkan siswa, karena kemampuan belajar siswa sangat ditentukan oleh sejauh mana fungsi kognitif siswa berkembang secara maksimal dan optimal melalui proses pendidikan. Ketiga, teori belajar humanisme. Teori belajar humanisme memandang bahwa belajar sebagai fungsi keseluruhan pribadi siswa. Belajar yang sebenarnya berlangsung karena adanya keterlibatan intelektual dan emosional siswa. Oleh karena itu, menurut teori ini, motivasi belajar siswa harus bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri. Teori belajar humanisme ini ternyata berpandangan bahwa belajar harus melibatkan seluruh potensi kemanusiaan atau humanisme dari siswa itu sendiri. Teori ini berpandangan bahwa belajar harus melibatkan aspek intelektual, akal pikiran siswa, dan perasaan emosional siswa. Teori belajar sosial memandang bahwa belajar terjadi jika adanya interaksi antara siswa dengan lingkungan sekitar. Keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Menurut Shah 1995 ada 3 faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu faktor internal siswa adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa yang meliputi keadaan jasmani dan rohani siswa. Faktor internal meliputi 2 aspek, yaitu aspek fisiologis atau jasmaniah dan aspek psikologis atau rohaniah. Kedua, faktor eksternal siswa yaitu faktor yang berasal dari luar siswa dan lingkungan. Ada 2 macam faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non-sosial. Faktor pendekatan pembelajaran merupakan jenis upaya kegiatan belajar mengajar antara guru dengan siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran. Bagian C, media gambar. Media gambar adalah media yang paling umum dipakai. Hal ini dikarenakan siswa lebih menyukai gambar daripada tulisan apabila gambar yang dibuat dan disajikan sesuai dengan persyaratan gambar yang baik. Tentu akan menambah semangat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Media gambar adalah segala sesuatu yang diwujudkan secara visual ke dalam bentuk 2 dimensi sebagai curahan ataupun pikiran yang bentuknya bermacam-macam seperti lukisan, potret, slide, film, strip, opaque, proyektor. Media gambar adalah media yang paling umum dipakai, yang merupakan bahasa umum yang dapat dimengerti dan dinikmati di mana-mana. Media gambar juga merupakan peniruan dari benda-benda dan pemandangan dalam hal bentuk, rupa, serta ukurannya relatif terhadap lingkungan. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa media gambar adalah perwujudan lambang dari hasil peniruan-peniruan benda-benda, pemandangan, curahan, pikiran, atau ide-ide yang divisualisasikan ke dalam bentuk 2 dimensi. Bentuknya dapat berupa gambar, situasi, dan lukisan yang berhubungan dengan pokok bahasan. Fungsi media gambar. Menurut Azhar, gambar sebagai media pendidikan tentunya mempunyai fungsi yang diharapkan dalam proses belajar mengajar, antara lain 1. Fungsi atensi. Di sini media visual atau gambar merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi pada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Misalnya, gambar yang diproyeksikan melalui overhead projector dapat menenangkan dan mengarahkan perhatian siswa atau peserta didik kepada pelajar yang akan mereka terima. Kedua,
Fungsi afektif. Di sini media visual atau gambar dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Misalnya, gambar atau lambang visual dapat mengubah emosi dan sikap siswa, misalnya informasi yang menyangkut masalah sosial atau ras. Ketiga, fungsi kognitif. Di sini media visual atau gambar terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. 4. Fungsi kompensatoris. Di sini media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual atau gambar yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Dengan kata lain, media pembelajaran berfungsi untuk mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal. Bagian D, hakikat anak usia dini. Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Anak usia dini berada pada rentang usia 0 sampai 8 tahun. Pada masa ini, proses pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek sedang mengalami masa yang cepat dalam rentang perkembangan hidup manusia. Proses pembelajaran sebagai bentuk perlakuan yang diberikan pada anak harus memperhatikan karakteristik yang dimiliki setiap tahapan perkembangan anak. Anak usia dini atau anak prasekolah adalah mereka yang berusia antara 0 sampai 6 tahun. Mereka biasanya mengikuti program prasekolah seperti pendidikan anak usia dini atau PAUD, taman kanak-kanak atau TK, Raudatul Atfal atau RA atau kindergarten. Sedangkan di Indonesia umumnya mereka mengikuti program tempat penitipan anak dan kelompok bermain atau playgroup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berkaitan dengan pendidikan anak usia dini, tertulis Pasal 28 ayat 1 yang berbunyi, pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun dan bukan merupakan persyaratan untuk mengikuti pendidikan dasar. Dari pengertian tersebut tergambar bahwa yang dimaksud anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang usia antara 0 sampai 6 tahun. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 ayat 1, yaitu pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik atau koordinasi motorik halus dan kasar. Kecerdasan daya pikir 12, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, sosial emosional, sikap dan perilaku serta beragama. Bahasa dan komunikasi sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah pemberian upaya yang menstimulasi, membimbing, mengasuh, dan pemberian kegiatan pembelajaran yang menghasilkan kemampuan dan keterampilan anak. Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dan memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal.
sebagai tujuan dari PAUD itu sendiri, yakni agar terciptanya tumbuh kembang anak, peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap orang tua dalam upaya membina tumbuh kembang anak secara optimal untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan mempersiapkan anak untuk ke jenjang selanjutnya, yakni pada pendidikan dasar. Bagian bab 3 yaitu metodologi penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian tindakan kelas atau PTK, yaitu kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain, setting dan subjek penelitian. Setting penelitian ini meliputi tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di TK As-Sulaimaniyah, Lauru, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, khususnya pada siswa kelas A. Lokasi tersebut dipilih karena dekat dengan keluarga sehingga memudahkan dalam melakukan penelitian. Kedua, waktu penelitian. Waktu penelitian ini dilakukan pada semester genap atau ajaran 2021 sampai 2022. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, yaitu siklus 1 pada tanggal 14 Maret sampai 18 Juni 2020 dan siklus 2 pada 27 Juni. Siklus 2 pada tanggal 27 Juni sampai 19 Agustus 2022. Siklus PTK ini dilakukan melalui 2 siklus. Setiap siklus dilaksanakan mengikuti prosedur, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Melalui kedua siklus tersebut dapat diamati peningkatan kemampuan meningkatkan minat belajar anak melalui media gambar. Subjek penelitian. Subjek penelitian adalah siswa kelas A TK As-Sulaimaniyah, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana yang berjumlah 28 siswa yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Faktor yang diteliti dalam pelaksanaan tindakan kelas ini, faktor yang akan diteliti atau diselidiki adalah sebagai berikut. 1. Variabel input. Siswa kelas A TK Sulaimaniyah, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana. Variabel proses menggunakan media gambar. Variabel output meningkatkan kemampuan minat belajar anak. Prosedur penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keaktifan belajar anak dengan menggunakan media gambar dan memperoleh manfaat yang baik. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan evaluasi, analisis dan refleksi. Langkah-langkah penelitian untuk setiap siklus perlakuan pembelajaran dengan menggunakan media gambar diilustrasikan dalam siklus sebagai berikut. Pertama, menyusun rencana tindakan. Rencana tindakan disusun mengacu pada observasi awal yang telah dirumuskan sebagai fokus permasalahan. Dilihat dari faktor penyebab dan penyusunan rencana tindakan melibatkan guru sebagai mitra dalam penelitian, yaitu dengan memadukan hasil pengamatan serta memasukkan tentang persepsi guru terhadap siswa selama proses belajar berlangsung. Pelaksanaan tindakan dilaksanakan berdasarkan perencanaan, namun tindakan tidak mutlak dikendalikan oleh rencana. Suatu tindakan yang diputuskan mengandung risiko karena terjadi dalam situasi nyata. Oleh karena itu, rencana tindakan harus bersifat tentatif dan sementara, fleksibel atau siap diubah sesuai kondisi yang ada sebagai usaha ke arah perbaikan. Pelaksanaan tindakan dilaksanakan selama 2-3 minggu terbagi dalam 3 putaran. Observasi dan evaluasi. Observasi berperan dalam upaya perbaikan praktek profesional melalui pemahaman dan perencanaan yang lebih baik dan kritis.
Kegiatan ini dilakukan oleh penelitian dengan dibekali lembar pengamatan menurut aspek-aspek identifikasi. Waktu pelaksanaan, pendekatan, metode, dan tindakan yang dilakukan peneliti, tingkah laku serta kelemahan dan kelebihannya yang ditemukan. Analisis dan refleksi dalam pengembalian keputusan secara efektif perlu dilakukan refleksi, yaitu merenungkan apa yang terjadi dan tidak terjadi, mengapa segala sesuatu terjadi dan tidak terjadi pada observasi, implementasi, tindakan, serta mencari solusi atau jalan alternatif lainnya yang perlu ditempuh pada perencanaan tindakan selanjutnya. Hasil refleksi ini digunakan untuk menetapkan langsung lebih lanjut dalam upaya mencapai tujuan penelitian. Kegiatan refleksi ini dilakukan di akhir pembelajaran, tetapi secara informal dapat dilakukan dialog mengenai masalah yang muncul. Teknik pengumpulan data. D itu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi. Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan pada objek penelitian. Pada penelitian ini melibatkan dua observer, antara lain guru dan peneliti. Proses observasi dilakukan dengan mengacu pada pedoman observasi yang telah disusun. Aktivitas dan perhatian siswa diamati untuk mendapatkan data kualitatif, yaitu mengenai seberapa besar minat belajar anak dengan menggunakan media gambar dapat mempengaruhi aktivitas siswa dan apakah kegiatan yang dilakukan guru telah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Tes teknik. Tes digunakan untuk mengetahui kemampuan meningkatkan minat belajar anak setelah menggunakan media gambar. Bentuk tes yang digunakan adalah media gambar, yaitu siswa diminta untuk membuat gambar berdasarkan gambar yang tertera pada lembar evaluasi. Kedua, wawancara. Dalam penelitian ini digunakan jenis wawancara bebas terpimpin, yaitu saat mewawancara hanya berpedoman pada garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Hasil dari wawancara adalah untuk mengetahui informasi mengenai media yang digunakan guru, hasil belajar siswa, kendala-kendala yang dihadapi guru dalam pembelajaran, meningkatkan minat belajar anak, serta tanggapan guru mengenai penerapan pembelajaran menggunakan media gambar. Tanggapan siswa mengenai pembelajaran dengan menggunakan media gambar. Catatan lapangan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi berupa kegiatan-kegiatan yang tidak terangkum dalam pedoman observasi yang telah dibuat oleh peneliti. Dalam penelitian ini, yang menulis catatan lapangan adalah peneliti sebagai pelaksanaan tindakan. Kedua, teknik analisis data. Sedangkan bagian E itu teknik analisis data. Analisis data dilakukan dalam suatu penelitian untuk menarik kesimpulan dari seluruh data yang telah diperoleh. Data-data yang dianalisis adalah hasil observasi, aktivitas guru dan siswa, hasil wawancara, hasil catatan lapangan, dan hasil evaluasi siswa. Data berupa hasil observasi, aktivitas guru, hasil wawancara, dan hasil catatan lapangan dianalisis berupa deskripsi dalam bentuk penarikan kesimpulan. Data hasil evaluasi siswa dan hasil observasi aktivitas siswa dianalisis dengan angka-angka. Kriteria ketuntasan belajar individu siswa di TK As-Sulaimania, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bembana. Indikator keberhasilan. Sedangkan bagian F itu terdapat indikator keberhasilan. 1. Indikator kinerja merupakan suatu kriteria yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan dari kegiatan penelitian
tindakan kelas dalam meningkatkan atau memperbaiki proses belajar mengajar di kelas. Dalam PTK ini yang akan dilihat adalah indikator kinerjanya, maka diperlukan indikator sebagai berikut. 1. Nilai rata-rata kelas A TK Sulaimania, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana dengan nilai lebih dari 76,00. Ketuntasan hasil belajar termaksud dalam kategori baik dari jumlah peserta didik seluruhnya. Keaktifan guru dan peserta didik dalam kategori baik berdasarkan hasil pengamatan guru, peneliti, dan pengamat. Setelah pelaksanaan penelitian tindakan kelas diharapkan peserta didik dapat meningkatkan kemampuan minat belajar anak dengan menggunakan media gambar. Adapun kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh saya mengenai upaya meningkatkan minat belajar anak melalui media gambar. Penelitian tindakan kelas di kelompok A TK Sulaimania, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana dapat kita simpulkan sebagai berikut. 1. Penyusunan rencana pembelajaran peningkatan minat belajar anak melalui penggunaan media gambar pada kelompok A TK Sulaimania, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana mengalami peningkatan sebesar 9% dari nilai 74% pada siklus 1 menjadi 83% pada siklus 2. Menjadi 83% pada siklus 2 dan mengalami peningkatan sebesar 13% dan dari nilai 83% pada siklus 2 menjadi 96%. Proses pelaksanaan pembelajaran peningkatan minat belajar anak melalui penggunaan media gambar pada kelompok A TK Sulaimania, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana dapat meningkatkan aktivitas kinerja guru dalam pembelajaran. Pada siklus 1, kinerja guru dalam proses pembelajaran bernilai 70%. Sedangkan pada siklus 2 kinerja guru dalam proses pembelajaran bernilai 80-90%. Peningkatan minat belajar anak melalui penggunaan media gambar pada kelompok A TK Sulaimania, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana sebesar 5,53 poin dari nilai 74,52% pada siklus 1 menjadi 80,05% pada siklus 2 dan mengalami peningkatan sebesar 6,36 poin pada siklus 2 menjadi 86,41%. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari hasil proposal saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.